warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 di sini akan melaksanakan proyek SPKN yang terkait dengan pelanggaran norma dan juga regulasi. Tapi sebelum itu, izinkan kami perkenalkan diri kami masing-masing. Nama saya Muhammad Ujib. Nama saya Sentri Lukian Rasid. Nama saya Abiti Ramadhani. Nama saya Muhammad Fikri. Saksikan proyek yang kami laksanakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fikri. Di sini saya sudah bersama Bapak RW dengan Pak siapa? Pak Suwarno. Pak Suwarno. Saya di sini mau wawancara Bapak soal warga-warga yang di sini, Pak. Ya, siap. Silakan. Ada berapa banyak warga ini, Pak, dalam RW 2? 950 KK kali 4 berarti 3.700-an. 3.700-an warga. Ya, kakaknya 950. Ada 3.700. Dari usia 0 ya, 000 tahun sampai lansia. Masih itu Sampai sekarang, Pak. sampai sekarang. Ya. Yang kedua, apa yang pernah terjadi jika seseorang melanggar norma yang sudah ditetapkan seperti mencuri atau mengambil hak orang lain, Pak? Kalau tadi kan mencuri pisang ya. Karena kan banyak kan mencuri motor. Ini terjadi udah 3 kali di sini, tapi nggak ketangkap. Tapi yang sering tangkap ya mencuri kecil, mencuri ayam. Itu tetap aturannya sesuai aturan harus kita serahkan ke sebelum dihakimi masa, kita langsung buru-buru kita serahkan ke polisi. Kita kan punya inventarisir nomor telepon polisi, jadi langsung telepon polisi, langsung tangani cepat, serahkan polisi. Udah. Yang ketiga, di lingkup lingkungan ini pernah ada pelanggaran apa sih, Pak? Seperti membuang sampah sembarangan atau kerusuhan? Kalau tadi sampah ya, sampah kan udah dijawab. Sekarang kerusuhan itu yang sering terjadi itu anak-anak sekolah seperti kalian ini kan sering ngobrol-ngobrol di depan gitu. Terus kemudian ya sebetulnya nggak rusuh, cuma warga masyarakat resah. Jadi imbasnya ke RW-nya suruh ngusir. Ya, jangan diusir, orang manusia masih diusir lagi ngobrol. Kemudian ya nggak terjadi apa-apa, kerusuhan nggak terjadi apa-apa, anak-anak sekolah nggak terjadi apa-apa. Ya cuma karena sampah itu malah sering terjadi, itu membuang sampah sembarangan, ya, sehingga ya kita tangkap berdasarkan laporan dari warga. Jadi warga lapor ke RT, baru ke RW, nanti langsung kita sampai ke polisi dan kita proses di pengadilan. Yang buang sampah ketangkap, diambil KTP-nya, didenda, terus kemudian kita ke pengadilan. Itu kemarin 2 tahun yang lalu itu ada orang mana itu Sukatani yang ngontrak, dia di situ dia nggak mau nyuruh sampah, kemudian dibuang di Raja Brana, ketangkap langsung suruh bayar 2 juta, tadi proses juga Hukum. Ya akhirnya RT sana dipanggil, emang ini nggak pernah nyuruh sampah Pak, gitu. Ini nggak pernah, tangkap aja, kita proses. Bayar 2 juta, kata proses, ambil KTP-nya, terus akhirnya sekarang ikut iuran sampah. Iya, yang keempat, pelaku pelanggaran norma itu mendapatkan hukuman apa aja, Pak? Yang apanya? Kayak apa, pelaku pelanggaran norma mendapat hukuman apa aja? Ya, sebetulnya nggak dihukum secara fisik, misalkan di sel enggak, cuma ya itu tadi yang hukum warga ya paling kena tonjok ya. Sebenarnya kena tonjok dikit lah biar jerah lah. Iya. Terus kemudian kita nasihati harus ikut program yang dicanangkan oleh RT RW yang terutama sampah tadi. Tapi kalau yang mencuri, terus kemudian yang berantem itu juga paling nanti anak-anak yang berantem kita panggil orang tuanya, kita nasihati, suruh nasih orang anak-anaknya, ya, sehingga tidak terjadi apa-apa. Kalau buat warga di RW 2 ini apakah masih mematuhi norma, Pak? Masih semua rata-rata masih semua. Jadi semua mematuhi norma, karena tadi saya sampaikan di depan bahwa di RW 2 itu ada namanya paguyuban RW, paguyuban arisan. Kan arisannya sebagai sarana aja, tapi kan yang penting kan paguyubannya, guyupnya itu. Jadi guyup,
kemudian itu yang wajib ikut paguyuban itu adalah RT berstafnya beserta staf, kemudian RW beserta staf, terus kemudian ditambah sama warga-warga, sehingga apapun di situ nanti kita bahas di paguyuban itu dibahas, nanti itu akhirnya ketemunya di situ. Misalkan ada RT yang ada masalah nanti dibahas di situ, jadi nggak sampai terjadi sesuatu yang tidak diinginkan, jadi aman terkendali. Iya, Pak. Ya, yang selanjutnya bagaimana tanggapan Bapak jika ada warga yang membuang sampah sembarangan atau tidak mematuhi norma yang berlaku, Pak? Ya, kita sampaikan ke warga yang membuang sampah sembarangan itu, ya, sehingga kenapa masih dibuang di situ sembarangan, atau misalkan bakar ya, Iya, Pak. bakar. Kan kita sarankan undang-undangnya nggak boleh bakar kan. Undang pemerintah, peraturan pemerintah terowalnya itu nggak boleh dibakar sampah, harus dibuang ke tempat TPA, pembuangan terakhir. Jadi kalau misalnya membuang sampah sembarangan terus mau dibakar itu, ya kita nasihati pertama, terus kemudian kalau tidak mau dinasihati akhirnya kita muaranya lagi ke polisi. Jadi ada ini Babin Kamtipmas itu yang harus nasihati. Terus apa ya? Udah. Ya, sekian wawancara dengan Bapak siapa tadi, Pak? Pak Suwarno. Dengan Pak Suwarno sudah mendapatkan info. Ya, segini aja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.